Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di acara ngopi bareng angkatan 90. Acara ini dalam rangka podcast selama 30 tahun angkatan 90 untuk mengenal lebih dekat teman-teman kita sendiri. Nah, sore ini bersama dengan kita udah hadir nih Kang Denny S dari Elektro 90. Beliau adalah Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo ya. Betul. Mudah-mudahan kali ini tepat penyebutannya Kang Denny ya. Bersama saya ada Toto dari Elektro 90 juga ya. Iya. Betul. Saya sendiri Vita Yanti Wardoyo dari Biologi 90. Jadi ini dari 90 untuk 90 lah, kurang lebih begitu ya. Iya. Tapi boleh juga yang lain. Boleh. Boleh juga dong buat Boleh seluruh dong. khalayak ke ITB nih ceritanya ya. Oke, Kang Denny, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Jadi saya sih cuma bertanya, saya sama Kang Toto cuma tanya-tanya aja. Kang Denny nanti yang memikirkan jawaban. Kita ingin mengenal Kang Denny lebih dekat lagi gitu ya, sebagai salah satu angkatan 90 yang sudah berkarir di pemerintahan. Alhamdulillah. Betul. Ya. Nah, Kang Denny, untuk mengawali ngopi-ngopi bareng ini mungkin kita bisa tanya-tanya dari sejarah Kang Denny dulu nih, gitu. boleh. Dulu lahir di mana sih, Kang? Masa kecilnya gimana? Pengalaman yang menarik gitu sewaktu masih anak-anak. Iya. Jadi saya lahirnya tuh di kampung di Ciamis, tepatnya di Panjalu. Panjalu itu di dekat pesantren Suralaya ya. Nah, jadi dulu saya tuh lahirnya sebenarnya orang tua tuh di Bandung. Cuma karena saya anak pertama, nah ibu saya tuh ingin supaya pas melahirkan gitu ya, itu berada di rumah orang tuanya. Jadi saya cuma numpang lahir sebenarnya. Nah, di Panjalu numpang lahir. Itu pun di kampung gitu kan. Nah, karena kampungnya juga nggak enak lah, udahlah akhirnya ngambil kecamatan ini. Panjalu itu kecamatan nih, sekarang masih ada lah, ada kecamatan itu. Jadi nah udah itu berapa minggu kemudian langsung ke Bandung lagi gitu. Jadi saya cuma numpang lahir. Oke. Dulu nggak pakai suster, nggak pakai dokter, pakai dulu apa ya? Pakai paraji apa ya kalau orang itu? Paraji. Ya paraji kalau di kampung apa ya namanya? Paraji. Saya orang kampung. Orang kampung. Itu sih menarik banget sih. Jadi ngungsi sebentar, tapi lalu langsung jadi warga Bandung gitu ya, Kang ya? Betul. Jadi kalau masa kecil saya, orang tua saya bukan pegawai negeri, orang tua saya dari wira swasta gitu. Ya kalau orang Panjalu tuh terkenalnya itu tukang besinya di Jawa Barat gitu. Tukang besi bekas. Ya. Nah, kayak orang Madura lah gitu kan. Nah, jadi jadi memang dari kecil pengen masuk ITB. Tahu nggak singkatannya ITB kalau di itu? Kan kita kalau orang Panjalu itu terkenal di daerah Cikaso, kemudian kalau di Bantul di Jatayu ya gitu yang barang-barang bekas. Nah, jadi kita udah pengen masuk ITB. Orang tua saya kan bukan lulusan perguruan tinggi ya. Nah, kemudian kenapa ITB? Karena ITB singkatan Institut Tukang Besi gitu. Waduh. Makanya mungkin itu sebabnya jadi pengen banget masuk ITB beneran gitu kali Kang ya. Betul. Jadi kenapa sih harus ITB Kang? Jadi saya tuh dididik cukup keras ya. Anak pertama dari 3 bersaudara, kemudian orang tua saya struggling gitu ya dari katakanlah dari wira swasta, kemudian sempat jatuh bangun, kemudian akhirnya alhamdulillah ya dapat rezeki jadi wira swasta, jadi kontraktor segala macam. Nah, nah saya dididik tuh harus harus jadi yang terbaik. Jadi saya masuk SD pun saat itu ya, kalau di Bandung yang bagus tuh SD Katolik waktu itu.
Saya Muslim ya, tapi karena yang Yeah. bagus saat itu SD Katolik, jadi dibantu ada SD Santo Agustinus ya. Jadi saya masuk di SD Agustinus. Nah, jadi saya waktu kecil tuh hafal tuh atas nama Bapak dan Purta saya hafal. Tapi udah tuh saya sorenya langsung ngaji. Jadi Oh iya. Tapi di situ aku udah belajar Pancasila di awal gitu. Teman-temanku ya nggak masalah dari berbagai itu. Nah, kemudian alhamdulillah ranking gitu. Jadi dulu saya tuh kacamata tebel, Vita. Oh, tebel, saya tebel botol gitu ya. Nah, kacamata saya tebel, saya nerd lah gitu ya. Nerd. Jadi dulu juga kalau jalan tuh saya cuek aja, orang saya nggak kelihatan matanya lempeng. Kok sekarang nggak pakai, Kang Denny? Saya sama Toto pakai. Nah, nanti saya cerita kenapa saya sekarang nggak pakai kacamata. Nanti saya cerita. Ini lucu lah ceritanya. Nah, terus saya masuk SMP Negeri 5, Bandung ya, itu terkenal lah. SMP 5, SMA ya, Negeri 3, betul. lempeng lah gitu ya. Nah, dan saya tuh itu di SMP 5, SMA 3 tuh, saya bukan orang main gitu ya. Jadi belajar kutu buku, nerd lah gitu ya. Karena saya dulu bukan orang yang tukang main, cuma belajar, kalau istirahat tuh baca gitu. Pokoknya tidak ada ceritanya tuh ya. Kalau saya malah sekarang cari-cari foto saya waktu masih muda, pada hilang semua, nggak ada semua. Nah gitu. Jadi, nah itu. Kemudian sempat foto-foto nggak, Kang itu? Ya sempat lah. Nah, tapi dari kecil tuh saya senang nyolder gitu. Senang nyolder. Walaupun saya sebenarnya tidak cekatan gitu ya. Tapi waktu itu senang, waktu zaman dulu ya. Ada namanya Tulus Kit itu ya. Jadi kita nyolder pengen bikin bel burung segala macam. Wah, dari kecil tuh wah itu keren banget gitu kan. Ya, udah sampai bikin amplifier. Walaupun saya tuh sebenarnya nggak senang nyolder gitu ya. Sebenarnya saya tuh tidak cekatan. Kemudian ada tetangga temannya ayah saya tuh di Cikapundung tuh dulu orang jual ampli ya. Sampai sekarang kayaknya udah elektronik. Jadi wah, kayaknya kalau nyolder tuh keren banget gitu ya. Bisa hidupin speaker semua. Wah, canggih saat itu ya, tahun 70-an 80-an. Nah, jadi ketika saya bikin amplifier tuh kayaknya keren banget gitu ya. Achievement gitu ya, Kang. Achievement gitu. Jadi saya itu masa muda saya tuh lempeng-lempeng aja gitu ya. Terus ya juara kelas segala macam. Nerd lah gitu ya. Nah, jadi ya alhamdulillah masuk SMA 3, terus ketemu elektro kan salah satu yang paling susah ya, Kang Toto ya. Iya, betul. Favorit ya. Tujuan paling dan saat itu sebenarnya ini yang menarik, waktu dipanggil STAID ya, BPPT juga kan, STAID BPPT. Nah, cuma waktu itu saya polos gitu. Kalau teman-teman kan tahu gitu triknya. Waktu itu saya ingat pas tes STAID itu pas pendaftaran. Nah, teman-teman yang udah tahu triknya itu minta izin aja kan. Minta izin, udah daftar belakangan. Nah, saya lempeng, jadi udah saya bilang saya harus mesti milih, saya TB aja, saya ikutan STAID. Nah gitu, jadi ya akhirnya udah alhamdulillah saya itu pun ya, walaupun saat itu kan kalau orang kalau keluar negeri kan keren banget gitu ya. Tapi itu alhamdulillah saya masuk di elektro dan mulai masuk di TB itu saya mulai mulai agak main dikit lah gitu. Dan ikut organisasi, pernah jatuh cinta, pernah gagal putus ya, udah tahu lah Vital. Tapi gak usah diceritain ya. Nah, gitu. Nggak di sini, Kang, nggak di sini. Nggak di sini. Nah, jadi gitulah saya ikut aktif. Terus yang menarik saat itu kan saya tuh paling khawatir ospek tuh, ya. Kan kalau dengar cerita ospek ITB elektro tuh ngeri banget, dan memang terjadi. Seru ya, kakak nggak kebagian. Ya, ospek elektro itu angkatan kami, angkatan yang paling berantakan gitu. Karena ospeknya 3 bulan, 3 kali berboikot ya, dan akhirnya batal.
Oh, akhirnya batal ya? Aku udah lupa lah. Ya, walaupun ada beberapa yang sempalan termasuk saya gitu ya. Karena saat itu saya ada kakak angkatan yang kasihan sama saya gitu. Jadi saat itu saya stres bener gitu. Nah, waduh, selama ini lempeng-lempeng aja lurus gitu kan. Tahu-tahu kan di ospek itu kan di pressure psikologi segala macam. Nah, itu kan. Tapi ya alhamdulillah, walaupun struggling juga ya saat itu, sampai saya sempat itu konsultasi ke psikolog gitu. Waduh, ini aku takut gitu ya masa depanku ngadepin kakak kelas senior. Tapi ya alhamdulillah bisa struggle ya. Seru lah ceritanya ya, dan itu akhirnya yang kita asalnya lurus lempeng gitu ya. Nah, jadi saya semester 3 jelek karena saking pengen serius segala macam malah jelek gitu. Pressure, dan ternyata ketika masuk ITB kan nggak kayak di SMA ya, semua orang pinter ya. Semua orang pinter. Iya, betul. Kemudian wah, gua IP-nya waktu itu banyak C, jarang yang B, yang A. Dan dosen-dosen elektro kira-kira juga toh, nggak kayak di Jerman pun enak kayak gitu. Nah, jadi akhirnya IP saya jelek, walaupun saya ngajarin teman-teman, tapi tetap aja jelek gitu. Nah, kemudian saya akhirnya semester 4 mulai berubah. Udah deh, aku ikut organisasi. Jadi lebih nyantai. Nah, saya waktu itu nggak ikut himpunan elektro ya, karena waktu itu teman-teman saya tuh non himpunan semua. Ya, saya masuk ke lingkungan di Sunda. Gitu. Nah, kenapa? Karena di elektro kering, 144 laki-laki, cuma 3 wanita. Jadi kita butuh cari yang mana yang cantik, ekstrakurikuler yang ini ya. Nah, di situ saya mulai ikut organisasi, di situ saya mulai kenal orang segala macam. Ya lucu-lucu lah ceritanya di kampus tuh. Waktu itu kan teman saya tuh, ada teman saya Kang Anang ya. Nah, itu sohib saya. Dia kan pakai PW kuning ya, PW kodok kuning gitu ya. Terus teman saya itu kan ini ya cowok idola lah, dia pernah masuk sampul, cover segala macam. Nah, terus saya bilang nih saya harus kayak dia gitu. Nah, terus saya beli mobil PW kodok gitu ya, sama bapak saya. Pak, beliin PW kodok gitu. PW kodok waktu yang biru, dia kuning, saya biru. Wah, saya PW kodok. Nah, waktu itu saya waktu di Universitas Sunda, saya pengalaman. Saya waktu itu jemput artis. Wah, tapi artisnya masih ini ya, dulu aku setengah lagu Sunda gitu ya. Nah, kita jemput artis di Asti seni tari ya di daerah Bupati. Nah, jadi kita jemput pakai PW saya karena saya nggak ahli gitu ya, nggak sering ngoprek. Pas tengah jalan mogok tuh mobil. Waduh. Gitu, artisnya ngedorong gitu. Aduh, tak terlupakan itu pasti sama si artis seru tuh kan. Gitu. Tapi seru lah di lingkungan seru ya. Seru. Jadi saya yang asalnya kalau orang semua keuleun ya nggak pede segala macam. Terus saya kepaksa gitu, karena kepaksa saya saya nggak bisa nari, nggak bisa ngedegung. Saya bisanya cuma jadi tukang megang payung. Nah, kalau di Sunda kan suka tiap minggu suka ada ini ya. Nah, jadi saya tukang payung. Nah, itu aja pergerakannya gampang gitu ya. Nah, satu, kedua apalagi waktu itu ada kita main calung kurang orang. Wah, aku kan pokoknya gimana cerita gerakannya? Karena ini cuma tak doang, cuma bawa ini. Ya udah gampang lah. Tahu nggak dibawa kemana? Kita ini pertunjukannya di mana? Ke Asrama Putri coba. Nah, tahu kan Asrama Putri? Saya baru tahu, saya baru Asrama Putri di situ. dengan PD-nya dan PD-nya tahu malu gitu. Ya itu ya seru lah. Jadi dan yang lucu gitu ya, ketika saya itu malah nilai saya jadi bagus. Jadi nilai saya back to normal ya, kemudian karena nggak ada beban terus FPB ketawa-tawa gitu ya, jadi nilai saya bagus. Nah, cuma karena saya waktu semester 3 tuh memang stres gitu ya.
Wah, apa namanya? Dulu yang lucu tuh sempat ke ini Kang, kita kan di elektro sempat ini ya, sempat praktikum mesin ya. Nah, saya ingat banget tuh. Jadi waktu itu kita suruh bikin dongkrak. Nah, suruh bikin dongkrak. Kemudian saya tuh itu kan harus pakai air ya. Nah, airnya sebenarnya ada di situ gitu. Airnya ada di dekat mesin apa ya? Mesin buat cutting itu, ngelas tuh apa gitu. Saya lupa bikin dongkrak gitu ya. Saya saking gugupnya, saya ambil ke WC gitu. Itu nggak usah. Ada mesin pendingin di dekat itu. Gitu. Wah, seru lah. Nah, terus kita waktu itu praktikum. Praktikum tugas pendahuluan ya. Iya, iya. Itu besok kan malam-malam gitu kan. Nah, kita dulu ada teman yang pinter banget. Namanya Kadar tuh ya. Kadar tuh sekarang di Arab tuh di Kuwait gitu. Nah, dulu kita manggil dia Casio. Kenapa? Karena IP dia 4.0. Wow. Ya, itu paling pinter ya si elektro ya. Nah, jadi dia jadi referensi contekan kita. Kalau tugas pendahuluan, nah kita tunggu dia kan gitu kan. Nah, kemudian kalau dia dapat, kalau malam dia kos di daerah Dago gitu. Wah, kita kumpulin, kita markas besarnya di rumahnya Anang di Bagus Rangin. Tuh kumpul di situ. Nah, karena kita harus kumpulin pagi-pagi sementara dapatnya malam-malam, kita akhirnya ngetik ya. Kan dulu belum ada komputer, masih mesin ketik. Ingat nggak? Nah, waktu itu kakak PMI bilang nggak boleh pakai karbon. Ya kan? Nah, akhirnya gimana caranya supaya udah tiap orang gitu ya, dia mengetik pada halaman yang sama. Kan ada ketik kan? Nah, jadi cepat gitu ya. Nah, kemudian tiap orang sudah diganti judul ya. Jadi tiap orang tuh tiap halaman beda-beda. Ininya mesin ketiknya. Dia kasih tumpuk beda-beda ya. Nah, ketika dikumpulin si kakaknya ngelihat, loh, kok ini titik komanya sama, mesin ketiknya pun beda-bedanya sama juga. Ketahuan disuruh ngulang lagi. Aduh. Tapi seru ya berarti ya Kang ya. Wah, seru lah. Jadi saya asalnya nerd, kemudian masuk ke kampus ITB. Ya mungkin saya agak telat ya, kalau orang bilang telat beger gitu ya. Tapi baru mau ngomong loh, udah ngomong sendiri Kang. Iya. Jadi ya alhamdulillah. Jadi seru lah gitu. Cerita menarik dari Kang Denny ya. Ada satu aspek mungkin yang bisa dipelajari anak muda sekarang ya. Jadi Kang Denny yang tadinya nerd itu ya melakukan lompatan sehingga dia berkembang menjadi lebih baik gitu. Nah, itu mungkin Vita bisa ngasih komen ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Enggak sih, mungkin ternyata waktu, kalau ini correct me if I'm wrong ya, tapi Kang ya, kayaknya karena waktu di ITB untuk bisa bertahan nggak mungkin hanya dengan becoming nerd gitu kali ya. Iya, nggak bisa. Perlu aspek lain untuk bisa bertahan kan, sehingga akhirnya keluar dari comfort zone-nya tuh gitu ya. Mungkin maka kayaknya itu berlaku juga untuk kehidupan teman-teman yang zaman sekarang juga gitu ya. Jadi kalau hanya mementingkan nilai juga sebetulnya bukan itu semuanya yang dibutuhkan dalam hidup lah ya. Iya, benar. Dan itu jadi pelajaran saya pas di kerjaan gitu ya. Jadi di rumah 4 gitu yang karena kenerdan saya tuh pas kerja juga masih kebawa gitu. Nggak langsung gara-gara saya terus di kampus ikut itu sifat dasar yang saya asal introvert segala macam juga masih kebawa di dunia kerja gitu. Oke. Jadi pengalaman Kang Denny, sebelum melanjutkan ke pengalaman dalam pekerjaan ya dan cerita selanjutnya Kang Denny, mungkin selama sekolah dari SD, SMP, SMA sebelum masuk ke ITB, mungkin ada ada idola gitu, kenapa Kang Denny misalnya harus seperti apa nantinya, ada orang yang diidolakan atau ada orang yang ya standar lah saat itu ya. Kalau idola kita kan Pak Habibie kan. Nah, iya kan? Iya. Kenapa masuk ITB? Karena pengen jadi Habibie kan saat itu kan. Ya kalau idola-idola yang lain ya siapa ya? Ya
saya nggak tahu ya pemain bola saya saat itu. Masa kan saya bukan jadi pemain bola, paling saya saya senang lagu ya, senang The Beatles, saya mengidolakan John Lennon atau Paul McCartney, itu aja gitu. Tapi kalau sebagai itu idola kita saat itu ya, semua orang yang masuk ITB, wah kalau bisa gue kayak Habibie kan gitu kan. Ya. Karena apanya? Apa dari Habibie yang paling menginspirasi Kang Denny? Ya kan waktu itu inget nggak? Wah bikin CN 235, wah terus profesor ya. Terus wah pokoknya apa ya, keren banget lah gitu ya, lulusan luar negeri bisa bahasa Inggris dan cas-cas segala macam gitu ya, Jerman. Jadi Indonesia kita tuh waktu itu gimana ya, bangga lah jadi orang Indonesia gitu kan, karena ada Profesor Habibie itu gitu loh. Ya itulah kenapa kita waktu itu saya pengen masuk ITB gitu, walaupun jurusannya beda ya Pak Habibie. Saya baru tahu Pak Habibie bukan elektro ya gitu. Beliau mesin. Gitu. Nah, ini Kang, apakah karena idolanya Kang Denny itu Pak Habibie, ini juga yang menginspirasi untuk memutuskan berkarir di pemerintahan atau apa nih? Nah, enggak. Jadi ceritanya gini, saya waktu itu tahun 93-94 ya, saya ngebantuin dosen teknik industri malah. Jadi bukan elektro. Ada Profesor Ananggani, beliau sekarang masih hidup ya, masih sehat. Dan saya kebetulan karena ngajar anaknya gitu. Anaknya ada si Mas Italon 92. Nah, saya ngajar. Kemudian beliau dosen teknik industri yang di daerah Dago ya, paling Kanayakan itu. Nah, kemudian saya diajak waktu itu sama Profesor Ananggani karena beliau jadi konsultan saat itu ke Kementerian Pariwisata. Parpostel dulu. Jadi dulu belum ada Kominfo, adanya Parpostel, ya. Nah, kemudian Parpostel saat itu sekjennya Pak Parapak, Johannes Parapak, mungkin masih ingat ya, beliau yang mantan direktur Indosat, itu yang benar-benar waktu itu merupakan tokoh telekomunikasi di Indonesia. Jadi beliau dari Indosat kemudian jadi sekjen kalau misalnya Kementerian Pariwisata. Nah, saat itu Pak Parapak punya visi karena di Kementerian Parpostel saat itu kebanyakan kalau nggak dari tentara, orang Telkom, orang BUMN ya, atau ya nggak ada yang dari ITB gitu. Nggak ada. Gitu. Nah, jadi meminta Profesor Ananggani, carilah anak-anak yang mau didoktrin mau jadi pegawai negeri gitu loh. Gitu kan. Dan saat itu kan mana ada orang ngerti Parpostel, apaan tuh Parpostel gitu ya. Nggak ngerti gitu ya. Pengen orang-orang di saat itu pengen jadi Telkom lah, Indosat, benar nggak sih itu ya? Terus perusahaan Slumber G atau Freeport kan itu yang keren-keren yang gajinya dolar-dolar gitu ya. Kita tahu kementerian apa sih jadi PNS gitu kan. Nah tapi akhirnya saya diajak, kemudian saya mikir, saya konsultasi sama orang tua gitu. Dan orang tua saya bilang, orang tua saya swasta gitu. Terus dia melihat, kamu orangnya nggak gesit gitu, nggak fleksibel, nggak. Kalau swasta kan harus gesit gitu ya, harus bukan gesit artinya fleksibel, kemudian lobbying segala macam. Kamu bukan orang yang bisa lobby, karena dididik gitu kan. Nah udah deh, kamu terima tawaran itu, kemudian kamu coba ya. Nah saat itu saya ikut proses, saya mungkin angkatan ketiga ya, yang ikutan itu. Nah kebetulan ada kesempatan saya waktu diwawancara ya, dan alhamdulillah. Saya ingat saya seangkatan 90 yang diterima saya itu cuma berdua, saya sama Anang. Sama sobat sendiri berarti ya. Sobat sendiri gitu. Luar biasa nih sobatannya nih. Sobatan gitu. Nah, jadi sampai sekarang tuh. Ya. Nah, jadi saya keterima dan saat itu malah saya duluan gitu yang mutusin. Lah, Anang Latif ya, itu kan ponakannya Pak Ananggani. Anak saya masih mikir-mikir. Terus Pak Ananggani bilang, loh gimana sih ponakan saya? Lu teman kamu aja ikut kok kamu enggak ya? Akhirnya dia mikir gitu ya. Anak akhirnya ikut juga. Gitu. Nah jadi, ceritanya kami berdua dan setelah angkatan saya tuh nggak ada anak ITB. Nyaris nggak ada ya. Jadi angkatan sebelum saya itu nggak ada. Jadi mungkin lewat 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru kemudian ada. Jadi
kami mungkin generasi awal, dan waktu itu kita ditawarkan, kenapa tertarik, itu ada kesempatan S2 ke luar negeri. Nah, katanya begitu. Wah, kan semangat kan, orang S1 aku nggak bisa kayak Toto kan, pengen S2 gitu kan. Tapi kan ternyata prosesnya nggak segampang itu gitu ya, setelah masuk nggak segampang itu. Nah, jadi itu ceritanya Vita. Jadi kenapa saya jadi pegawai negeri ya, itu mungkin jalan Tuhan gitu ya, udah takdirnya. Dan saat itu orang kalau sekarang ya pegawai negeri kan rebutan ya, saya kayak UMPTN ya sampai di Senayan segala macam, dulu mah enggak. Betul. Ya, dan Tapi waktu itu ada keraguan-raguan nggak kan? Soalnya kan ya tadi disampaikan juga lulusan ITB kuliah elektro susah-susah gitu kan, pengennya kerja di Freeport atau Telkom lah ya, yang waktu itu di depan di halaman gitu ya, Telkom kan gedungnya di depan gitu ya, gua gitu ya. Dulu tuh depan gedung Telkom tempat pacaran kita kan, main sama minum makan sate segala macam. Wah, ini masa depan gitu kan. Cita-cita masuk ke situ gitu ya. Cita-cita masuk ke situ gitu. Saat itu gitu kan. Nah, tapi saat itu saya lamar juga, Indosat juga, Telkom juga saya lamar. Cuma saya keburu keterima di Parpostel. Ya, kemudian ketika tawaran itu datang ya udah saya firm, saya berkarir di pegawai negeri. Gitu. Jadi kayaknya Kang Denny ini kalau ya Vita silakan. Enggak tahu silakan. Mungkin karena ada dukungan dari orang tua juga ya, yang dan memberikan support gitu, sehingga Kang Denny mantap lah dalam melangkah untuk menjadi untuk kerja di pemerintah gitu. Betul. Ya, saat itu ya kebetulan alhamdulillah bisnis orang tua saya cukup berhasil. Jadi saya nggak dituntut harus harus cepat nyari uang gitu. Walaupun sebenarnya ya waktu saya cerita waktu saya mau sidang tugas tesis tugas akhir, saya bilang sama dosen saya waktu Dr. Suhartono, Pak, saya ini saya pengen cepet dulu, saya bilang, saya kan lulus cepat 4 tahun. Alasannya kenapa? Saya kan anak pertama, Pak. Dia baru ngaku loh bohong sekarang loh. Biar cepat dilulusin sama dosen ya. Nah gitu. Ya, tapi memang waktu itu pengen ngejar supaya bisa pas diwawancara di Parpostel saat itu udah lulus gitu ya. Nah jadi itu prosesnya, dan ya alhamdulillah masuk shortlist, kemudian wawancara. Kemudian ya kalau cerita awal gajinya ya seru lah, karena saya nggak tahu ya dulu aku gaji berapa ya, pokoknya tahun 96 berapa ya, pokoknya kalau sama dihitung sama kalau kos-kosan kemudian per Jakarta Bandung udah tekor deh gitu kan. Tapi kan sekarang enggak dong ya. Uang pendidikan. Kenapa? Uang pendidikan. Iya. Pendidikan dan latihan ya. Ya, jadi ya saya cerita ya, awal-awal masuk tuh saya ya alhamdulillah karena saya mungkin orang tua saya waktu itu support bener ya. Jadi saya sampai waktu itu dibeliin rumah. Ya, dibeliin rumah di daerah Kelapa Gading. Nah, saya jadi bapak kos. Jadi kita pernah waktu itu sekos sama Anang, terus ada Mufti, ada Medi ya. Mereka kerja di Astra waktu itu. Jadi supaya sharing udah deh berempat gitu. Nah, itu sempat kita dimodalin dulu gitu ya. Kemudian tapi sebelum itu saya juga sempat nebeng ke proyek bapak saya. Jadi bapak saya punya proyek di Tangerang. Nah, aku sama tukang dulu kan kontraktor, jadi sempat nebeng ke tukang bangunan gitu. Ada proyek aku nebeng. Ngehemat kos ya, ngehemat biaya kos gitu. Nah, itulah pengalaman di awal. Nah, ini Kang Denny ini kalau dilihat dari masa kecilnya ya, jadi tadi cerita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai kerja nih kayaknya tipenya tuh yang emang yang lempeng gitu ya, dedicated. Kalau udah milih satu tuh committed gitu kayaknya, nggak pernah geser-geser lagi kayaknya ya. Ya, sesuai dengan nama kan, setia gitu. Oh iya bener juga, itu doa orang tua itu kan. Nah, cuma kalau sejauh
pendidikan kan di ITB juga pas 4 tahun tuh, berarti segala tantangan berhasil diatasi gitu ya. Kalau di Kominfo tuh kan ini rentang waktunya cukup panjang nih Kang ya. Tantangan-tantangan apa tuh yang paling diingat gitu? Iya. Nah ini saya cerita ya. Jadi awal-awal masuk, kemudian kita ya biasalah kita ngejar supaya bisa S2 ya. Nah saat itu ya teman saya sayangan sama teman saya Anang kan. Kalau secara IP saya lebih bagus dari Anang gitu. Nah, cuma ini love hate relationship ya sama Kak Anang ini. Kita kompetitif gitu. Salam untuk Kang Anang ya. Iya, sekarang dia bos saya. Oke. Nah, jadi waktu itu butuh 2 besar, kita waktu itu ada tawaran ke UK ya, yang 1 tahun tuh saya lupa namanya ya. Aduh lupa. Master. Master S2 ya. Nah, 1 tahun. Kemudian waktu itu tuh tinggal wawancara gitu, ya. Nah, saya waktu itu Anang ditanya, dia bilang, "Kamu apa cita-cita dalam bahasa Inggris ya?" Nah, bedanya Anang sama saya, dia dengan PD-nya dia bilang, "Saya pengen jadi menteri." Gitu. Nah, sementara saya saat waktu ditanya, waktu itu saya tuh ragu-ragu. Kayak orang Indonesia, orang Sunda ya gitu ya. I would like to become the Director General if possible gitu. Si Bul ini bilang, ini anak ini nggak pede gitu. Akhirnya walaupun IP Anang kurang dari saya, dia yang menang. Gitu. Jadi teman saya tuh S2 ke Inggris. Nah, saya kan di situ wah sialan nih teman gua kan gitu. Gitu kan. Nah, saya waktu itu aku berusaha cari Australia gitu ya, cari New Zealand, cari UI ITB gitu ya. Nah, akhirnya New Zealand nggak bisa karena Australia itu nggak bisa karena Australia itu prefer perempuan dan Indonesia Timur. Ya, saat itu kan. Nah, kemudian New Zealand itu masih nunda gitu, masih belum itu. Akhirnya saya ada putusan UI sama ITB, ya. Nah saat itu, saya ceritanya lucu nih. Nah, saya ada sama calon istri saya saat itu ya. Terus saya bilang gini, wah ini aku mau ke New Zealand nih, gitu kan. Nah ini kan aku mau keluar negeri nih, gitu kan. Ya aku mau ngelamar kamu gitu. Ntar ditinggal jauh saya bilang kan. Dia kan she couldn't say no kan gitu kan. Nah, sama ke calon mertua akhirnya diokein gitu ya. Nah, padahal itu aku belum keterima di waktu itu saya prefer New Zealand saat itu ya, New Zealand. Nah, tapi waktu itu saya karena ini teman saya Kang Anang udah ini saya pengen cepet nih. Jadi saya keterima ITB, saya keterima UI. ITB bosen saya bilang, udah UI aja gitu ya. Nah, aku keterima UI, terus ya jadi anak Depok karena Salemba lah gitu ya. Nah, kemudian saya nikah waktu Agustus, saya nikah September. Nah, pengumumannya nggak keluar pengumuman New Zealand tuh. Pengumumannya pas bulan akhir Oktober. Nah, saya baru nikah, coba biar baru nikah terus saya tanya ke embassy-nya. Cuma saya dikasih 1 hari. Ini gimana nih? Pakai bahasa Inggris ya. Aku gimana? Bahasa Indonesia sorry waktu itu di orang Indonesia. Saya dapat scholarship untuk sama bisa bawa istri saya gitu kan. Nah, dia bilang tahun pertama nggak bisa, kamu harus biaya sendiri. Nah, saya kan baru kawin, bayangin kan 1 bulan gitu. Terus aku nanya sama bosku gitu, di Parpostel. Nah, karena dia butuh saya, dia bilang sama aja deh dalam negeri luar negeri kan gitu. Nah, udah mikir, ya udah. Akhirnya saya waktu itu memutuskan tetap di dalam negeri. Gitu. Saya nggak tahu apakah itu keputusan yang salah atau enggak, tapi waktu saya ini dan saya juga nggak mau ninggalin istri saya, jadi saya memutuskan saya S2-nya di UI. Jadi tantangan terbesar datang bukan dari Menkominfo-nya deh, tapi dari karena baru menikahnya itu kali ya. Iya. Semuanya tidak sesuai dengan jadwal pernikahan ya. Padahal saya sabaran sih tuh ya. Padahal saya nikah tuh pengen cepet karena saya alasannya ke luar negeri gitu. Udah keterima aku nggak mau. Nah, terus ada tantangan dari mertua nggak tuh ternyata nggak jadi berangkat ke luar negeri? Kan kalau ITB itu kan tenang aja, kalau ITB adalah kalau kita lulus kan kita idaman calon mertua kan.
Nah, tenang dia nggak gitu. Gawat nih Kang Denny. Kalau secara jabatan, secara karir gitu, tantangan terbesar tuh pas kapan Kang? Dan kenapa? Oh ya, jadi ya mungkin terbesar saat itu tahun 2003, 2004 ya. Aku waktu karir udah 8 tahun, kok saya nggak promosi-promosi gitu. Tapi saya udah S2, kemudian saya nggak promosi dan saya baru tahu gitu ya, karena atasan saya tuh kalau dulu di Kominfo ada di Postel dulu ya, itu masih ada tentara. Jenderal itu. Karena frekuensi milik tentara dulu ya kayaknya ya. Harus ada dibagi-bagikan lah. Nah, jadi saya waktu sempat debat dengan salah satu pimpinan direktur jenderal itu. Nah, karena saya merasa itu ya biasa debat dia. Rupanya saya baru tahu gitu kalau di PNS aku nggak bisa ngedebat itu di floor. Gitulah. Jadi saya baru tahu bahwa selama beliau menjabat saya nggak naik gitu. Jadi saya promosi setelah beliau katakan nggak di pensiun atau apa saya waktu itu, dan pimpinan kami waktu itu jadi sipil, jadi ada dosen UI waktu itu, baru saya promosi. Nah itu. Jadi saya cukup lama menunggunya. Jadi apa pembelajaran dari berharga? Pembelajaran gini, kita tuh apa ya? Jangan kalau merasa kita tuh lulusan ITB kita kita tahu seluruh dunia tuh kita yang paling tahu gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Dalam dunia nyata kita harus tahu kapan kita mau pendapat. Kemudian juga kalaupun misalnya apalagi di birokrat ya, kita nggak bisa mentang-mentang kita pinter terus kita mempermalukan katanya pihak lain di floor gitu. Itu hati-hati banget lah gitu ya. Nah di situ saya belajar banget lah ya. Nah kemudian saya alhamdulillah promosi, terus waktu masih Parpostel ya, perhubungan. Jadi kita dari Parpostel ke perhubungan. Dari Parpostel ke perhubungan. Nah, jadi saya waktu itu ini seragam saya kayak kondektur gitu kan. Nah, jadi kalau aku pakai perhubungan, kalau di di stasiun Gambir pasti ditanya, Pak, stasiun keretanya datang jam berapa? Seragamnya mirip. Dan memang iya sama gitu kan. Nah, cuma pas enak kalau kita naik bis kadang-kadang nggak ditagih gitu ya. Iya, ada bos. Nah, kemudian 2005 ganti jadi Kominfo ya, saat itu ganti, dan saat itu menterinya ganti Pak Sofyan Djalil. Nah, dia Pak Sofyan Djalil waktu itu, nah ini saya cerita tantangan terberat saya. Pak Sofyan Djalil waktu itu kita ada suatu kondisi di mana industrinya kita waktu itu butuh teknologi 3G ya. Nah, si frekuensinya kacau balau gitu. Dan jadi awal karir saya, karena saya tuh tanda kutip dianggap pemberontak gitu ya, saya nggak pernah dikasih di bagian perizinan. Jadi saya ditaruh di bagian yang susah. Jadi susah itu apa? Saya bagian internasional yang buku saya tuh harus buku yang tebal, bahasa Inggris udah tuh teknis lagi. Terus saya bagian negosiasi sama negara lain. Nah, orang-orang kan udah males ya negosiasi sama negara lain kan itu. Jadi saya terpaksa karena memang itu daerah tempatnya kering gitu ya. Tapi saya manfaatin gitu bahwa itu jadi ilmu yang saya bisa manfaatkan ya. Nah, kemudian saya bikin buku tabel alokasi segala macam. Ya, jadi secara prestasi saya waktu itu sempat pegawai terbaik segala macam, tapi nggak naik, gitu ya. Nah, akhirnya saya dapat kesempatan itu Pak Jamal Sofyan Djalil ya, karena waktu itu beliau nyari ya siapa yang potensial, tapi nggak terlibat dalam pengurusan yang lama. Ya. Jadi saya saat itu dianggap tidak punya histori perizinan gitu, ya. Nah, dan saya tertantang karena S2 saya gitu, S2 saya itu tentang lelang frekuensi. Nah, itu bisa terimplementasikan saat itu pas saya dikasih kesempatan ya, waktu itu menarik ya. Jadi saya saat itu eselon 4, kemudian saya dipercepat naiknya jadi eselon 3 waktu itu
sangat muda, saya baru 35 tahun. Ya, saat itu mungkin salah satu yang termuda, karena yang lain-lain biasanya umur 40-50 tahun gitu baru eselon 3. Nah, kemudian jadi saya ngerangkap karena umur belum cukup ya. Eselon 3. Jadi eselon 4 saya lama dari staf eselon 4, tapi eselon 4 eselon 3 saya cepat, cuma 1,5 tahun, kebetulan ada momentum saya dinaikkan ya. Tapi waktu itu karena saya maju sendiri gitu ya. Kemudian senior-senior saya itu nggak dukung. Karena rezim baru kan, kementerian baru, menteri baru, menteri baru. Nah, kemudian menterinya langsung ke saya gitu. Waduh, umur 35 kan gitu kan. Masalahnya juga luar biasa ya. Dan nah, tapi alhamdulillah waktu itu, dan saya mungkin waktu itu ya, saya cerita sedikit ya. Perizinan itu masih sifatnya evaluasi. Nah, kalau evaluasi itu begitu ya, segala macam tuh tekanan pressure, udah itu pressure politik segala macam tuh susah di ini ya. Nah, kemudian kita rubah waktu itu, kami rubah perizinan itu melalui lelang. Nah, kalau lelang kan siapa yang ngebid paling tinggi dia yang menang gitu. Itu sangat fair, transparan, dan menghasilkan juga pendapatan negara bukan pajak. Jadi alhamdulillah saat itu kita sukses lelang, kita masih waktu itu berapa triliun ya, sampai 2-3 triliun ya, asal cuma berapa ratus miliar gitu. Nah, jadi senang banget Pak Sofyan Jalil ya. Kemudian waktu itu saya dipromosikan. Nah, tapi masih belum dapat dukungan gitu. Sehingga saat itu saya harus menghadapi permasalahan yang kompleks ya, dan saat itu mental breakdown juga ya saat itu ya. Dan di situ saya ditolong sahabat lama saya, Anang gitu. Saya ulang lagi ya. Jadi saat itu karena gak ada yang nolong ya, akhirnya pimpinan saya berusaha ngerekrut teman-teman, dan yang termasuk teman saya Anang ya. Anang saat itu belum terilik lah sama atasan saya gitu ya. Nah, kemudian saya minta tolong gitu sama Anang. Nah, Anang terus dia ya sambil ini ya, kayak canda dia kan, lucu aja gitu. Oh, jadi kalau kita lagi pusing-pusing, kemudian dia bawa foto aneh-aneh gitu. Lagi pusing ngajak supaya saya fresh gitu ya. Nah, terus dia bilang, kamu jangan ini dong, ya, sebagai pimpinan kamu jangan ngerjain sendirian. Oke, kalau itu tugas pertama saya nyuruh kamu, Nang. Kesimpulannya apa? Ada teamwork kita. Teamwork. Iya. Kita nggak bisa sendirian. Kemudian termasuk nggak sabar gitu ya, bahwa karena saya sempat dulu bikin dekat sama menteri, kemudian saya bikin aturan sendiri gitu ya. Kemudian yang lain tuh bypass. Udah saya langsung konsep saya ke menteri. Ada masalah, mereka bilang, lu ambil sendiri Den gitu. Nah, di situ saya ambil kesimpulan, mendingan itu lebih lambat, tapi semua orang nambahin gitu loh. Ya, ikut tanggung jawab. Karena kalau udah mas kita, aku pernah dipanggil Barreskrim, aku pernah dipanggil Gunung Bundar gitu kan, yang nggak enak-enak lah gitu ya. Itu seru lah ya. Kalau makan es krim sih nggak apa-apa, ini kan seru gitu. Dan istilah kan di Indonesia ini kalau paling udah uangnya industri itu ya, itu kan itu antara beda tipis ya. Apalagi sekarang kita challenge sebagai pengguna negeri, definisi korupsi itu tipis gitu ya, menguntungkan orang lain. Maka kita mungkin nggak niat, tapi pihak yang tidak suka bisa marahkan di sana. Gitu. Nah ini jujur. Ya, jadi ya, Kang Denny, kalau lihat perjalanan karir Kang Denny ini sampai sekarang menjadi direktur ya penataan sumber daya di SDBPI gitu. Nah kira-kira pesan untuk generasi muda ASN ini gimana nih? Jadi apa sih yang perlu diperhatikan supaya lebih perjalanannya lebih mulus lagi daripada yang pernah dialami Kang Denny gitu ya, suka dukanya itu sudah pernah dialami nih. Jadi sampaikan ke ASN generasi muda kita nih, gimana nih supaya kita juga lebih profesional dan berhasil lagi nih. Ya, nih saya ganti akhir poinnya nih. Nah, nanti kita potong-potong. Ya, jadi pelajarannya gitu ya. Satu, kita hindarkan vested interest.
kan godaan ya, godaan kita dekat sama industri, boleh dekat tapi tidak boleh vested interest gitu. Jadi misalnya kita punya perusahaan, punya saham segala macam, jangan deh, lebih baik independen gitu ya. Nah kedua, sabar, kunci sabar gitu. Dan kita mesti ketika kita punya usulan, ketika kita usulkan kemudian tidak diterima pimpinan, iya harus sabar. Harus sabar, kita coba lagi cara yang lain gitu loh. Iya kan? Nah, itu jadi dan bagi saya ketika itu belum berhasil, saya tulis gitu. Saya bikin paparan dan saya sempat bikin buku ya. Dan terakhir saya juga kan tahun 2013 saya lulus S3 di UI, saya ngajar di Mercu Buana. Ya. Saya jadikan itu jadi bahan pelajaran gitu loh ke mahasiswa segala macam. Jadi kita lihat dari sisi akademisnya gitu. Oh kita belum berhasil deh gini gitu kan. Nah kalau jadi tesis kan nggak masalah gitu. Tapi kalau jadi kebijakan publik kan yakinlah bahwa pimpinan itu atau pimpinan kita pasti punya helikopter view yang lebih luas daripada kita gitu. Ya kan? Nah itu yang kadang-kadang kalau lulusan ITB ya, nah itu kadang-kadang nggak sabar gitu. Ini pokoknya ini gimana sih pemerintah gini. Nah itu kita harus lihat itu ya. Nah kemudian yang kedua, dan saya alhamdulillah ya, saya bilang lulusan ITB itu setiap angkatan saya hilang gitu ya. Saya ngerekrut ya alhamdulillah sejak tahun 2004 mulai ada. Jadi hampir 10 tahun lebih baru ada generasi muda yang lapis saya. Tahu nggak gimana saya rekrut? Ya, jadi saya ke kampus, saya ngajarin Kapita Selekta, ngajarin Kapita Selekta. Kemudian dari sekelas itu ada satu yang memang pengen jadi pegawai negeri. Gitu. Nah, alhamdulillah dia jadi sekarang umurnya masih 35 tahun. Nah, dan ini menarik, S1-nya elektro, S2-nya hukum UI. Jadi apa? Jadi apa aja tadi kan, hindarkan konflik of interest, sabar, sadari kalau atasan punya helikopter view gitu ya. Ya. Kemudian yaitu kita jangan menyerah ya, Kemudian kita perluas network, dan satu hal yang mungkin membantu saya adalah bagaimana saya berpikir seakan-akan saya jadi yang diatur atau saya jadi pihak lain. Pihak yang diatur. Jadi kalau saya ngatur operator, ngatur industri, kalau Pak Denny coba dia jadi industri. Iya kan? Iya. Itu kita akan timbul empati gitu ya. Iya. Sehingga bisa empati. Oke. Kedua juga kita harus itu. Ini udah ke-6 Kang. Ini udah ke-6 Kang. Pasti ya. Pokoknya kedua sekian. Nah, semakin banyak pelajaran yang ke-6 deh. Nah, ke-6 yang penting ya, ini karena sebagai ASN ini kan banyak jebakan Batman-nya ya. Nah, maksudnya gini, belum tentu niat baik itu, kita punya niat baik, kita mau nolong orang gitu. Belum tentu niat baik itu bisa selamat gitu. Oke. Nah, jadi harus hati-hati gitu maksudnya. Nah, kita harus banyak konsultasi sama stakeholder, misalnya konsultasi sama kejaksaan, sama BPKP. Ya nggak apa-apa, kita rendah diri aja, bukan misalnya kita jangan mentang-mentang kita paling ngerti di telekomunikasi, kemudian kita paling tahu semuanya, enggak gitu. Dari sudut pandang lain, mungkin dari aparat penegak hukum punya pandangan lain gitu. Oke. Nah, kalau masalah networking ini Kang Denny kayaknya sekarang udah lumayan jago ya, banyak networknya gitu dengan berbagai macam kegiatan. Iya, ada di mana-mana dia. Di lari, di band, apa lagi kan? Iya, saya manfaatin yang saya bisa ya. Tapi saya akuin ya, saya punya atasan Pak Dr. Ismail. Beliau dari mudanya memang ikut gerakan ikut kegiatan mahasiswa seperti GMN Gamai segala macam itu. Beliau lebih luas daripada saya gitu. Nah, jadi kekurangan mungkin tinggal masalah waktu ya, karena kalau udah masalah politik gitu kan, saya bukan orang politik ya, jadi orang sangat teknikal. Tapi kalau untuk naik lagi itu kelihatannya harus jam terbang ya,
jam terbang yang mungkin pelan-pelan kita pun harus belajar ya, yang hal-hal yang non teknis sifatnya. Saya satu yang belajar dari pimpinan saya, dan saya sekarang masih ngerasa belum bisa ya. Itu bagaimana saya poker face gitu. Poker face apa ya? Jadi ketika kita nggak suka, nah saya masih muka saya ketahuan, kamu tuh marah gitu. Nah itu saya pengen belajar. Saya punya atasan Pak Ismail itu luar biasa gitu. Ya, paskan ketek ada aja gitu, bisa aja beliau. Jadi orang pun ditolak tuh nggak tersinggung gitu. Itu saya masih belajar gitu, masih belajar. Nah, kalau ini bisa belajar dari Vita nih, Kang Denny. Oh iya, itulah. Untungnya kita reuni ya. Gitu. Iya. Kang Denny, ini pesan-pesannya banyak nih buat teman-teman ASN yang masih muda nih. Jadi hindarkan konflik of interest, sabar, sadari atasan punya helikopter view, jangan menyerah, perluas network. Selalu memikirkan bahwa kalau kita pada pihak yang diatur, jadi berempati gitu ya. Dan perbanyak konsultasi dengan stakeholders, karena niat baik belum tentu hasilnya baik kalau nggak dikonsultasikan dengan banyak stakeholders gitu ya. Nah, jadi ini pesannya udah banyak nih, tapi ditambah satu dong, Kang Denny, key success factors-nya nih supaya bisa kayak Kang Denny juga gitu, benar-benar sampai direktur nih Kang Denny, what is your key success factors? Tapi 3 poin aja coba Kang, diintisarikan Kang. Waduh, jadi aku bisa kedua mulu deh. Ayo Kang, hanya boleh 3 poin paling penting. Ya. Saya satu mungkin ya, saya harus saya belum sebutkan ya. Saya harus terima kasih pada istri saya gitu. Ya, di mana dalam keadaan sulit itu ya, akhirnya keluarga lah yang menjadi pendukung saya. Nah, kemudian yang kedua ya, di dalam menghadapi tantangan ini jangan lupa kita juga imbang ya, artinya kita harus juga berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa ya, karena gimana pun kita ikhtiar tanpa kita mendapat blessing dari God gitu ya, itu juga itu. Tapi yang penting yang kedua ya, yang kedua lagi itu jangan menyerah gitu, jangan menyerah, persisten, never give up ya, never give up. Ketika itu belum berhasil, ya bikin catatan tertulis, dan kita yakin satu saat ada momentum itu, kita yakin kepada di atas ya, bahwa ketika ada suatu momentum dan kita juga yakinkan kepada pimpinan, diskusi bikin network kan, bahwa ide kita akan bahwa nanti mungkin idenya nggak 100% ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Jadi kita kadang-kadang kalau orang stres kenapa? Karena terlalu tinggi ya KPI-nya gitu ya. Nah, saya pernah kayak gitu malah stres gitu. Oke. Nah, kenapa sekarang teman-teman kok Kang Denny senang lari gitu? Karena kalau lari, aku pasti finish kan. Sebenarnya kalau target lari kerjaan gitu ya, target kerjaan lari dari kenyataan ya, lari dari kerjaan. Iya. Benar juga, aku juga merasa demikian. Kalau lari pasti ada finishnya, kalau kerjaan belum tentu ada finishnya. Ya. Oke, jadi ya, mungkin Vita, saya masih ada pertanyaan juga sih. Ya. Silakan toh. Ini boleh sambil ngopi, nanti kita acara ngopi-ngopi belum kopi. Lupa nih ya. Saking semangatnya lupa saya nih kopi ini. Jadi Kang Denny, tadi kan Kang Denny cerita juga kalau setelah Kang Denny itu yang lulusan dari ITB masuk jadi ASN tuh setelah berapa tahun gitu, baru ada lagi gitu ya. 10 tahun. Nah, jadi Kang Denny ini melihat masa depan ASN ini seperti apa sih? Apakah seperti sekarang ataukah akan ada perubahan dalam bentuk pekerjaannya atau environment-nya ya, lingkungannya dan sebagainya, sehingga yang nanti tertarik masuk ASN bisa tahu lah kira-kira, oh ternyata ASN sekarang beda dengan waktu Kang Denny masuk 20 tahun yang lalu, atau 10 tahun lagi nanti bentuknya udah kayak profesional atau gimana, mungkin ada sedikit pencerahan? Ya, kalau kita lihat
sekarang ya kan ASN itu terdiri dari 2, PNS dan sekarang namanya PPNPN. Jadi pegawai pemerintah dengan kontrak kalau saya P3K ya. Nah, kalau PNS sekarang tuh pemerintah lagi zero growth gitu. Gitu kan. Nah, yang mungkin lewat kontrak dan ini pun masih terbatas ya. Nah, ini kan masih banyak yang PNS yang mungkin harus perlu dioptimumkan ya. Nah, kita gimana ya sebagai PNS atau ASN, kita harus membuktikan ya bahwa kita tuh bisa membuat sesuatu yang lebih baik gitu ya, dan dengan kalau Pak Menteri saya dulu Pak Rudiantara, mungkin sekarang Pak JGP ya, dengan modal pensil gitu, dengan modal pulpen gitu ya, dia bisa memberikan sesuatu gitu ya dengan keputusan segala macam. Nah, itu tanggung jawabnya besar gitu ya. Nah, tapi kita satu, bagaimana kita juga jangan malas gitu ya. Kalau saya mungkin apalagi dengan sekarang pandemi ini ya, bukan berarti kita malas-malasan di rumah gitu ya. Kita banyak waktu untuk belajar, banyak waktu untuk webinar segala macam. Kita harus perbanyak ilmu, perbanyak pengetahuan ya, dan harus cukup fleksibel ya, karena belum tentu ya karir kita tuh di satu lokasi tempat terus. Kalau kebetulan kalau saya, karena memang nggak tahu ya, karir saya hampir 30 tahun itu aja gitu. Kata teman saya, kamu harusnya nggak pindah ke tempat lain, dan ya nggak tahu lah, tergantung bos saya gitu. Nah, kemudian bagi teman-teman yang mungkin udah jadi ASN ya, nah satu harus siap-siap ke Kalimantan gitu. Iya ya, udah pasti ya nggak tahu juga pasti, karena mudah-mudahan sih pandeminya selesai, kemudian cukup uang lah kita untuk Kalimantan. Nah, itu harus siap-siap. Kemudian kita juga harus siap digital, melakukan transformasi digital di dalam kerjaan ya. Jadi kalau dulu orang pegawai negeri itu cuma baca koran segala macam. Sekarang enggak, sekarang ada KPI-nya harus dinilai. Kemudian kalau misalnya nggak sesuai KPI-nya, gajinya dikurangin gitu. Nah, itu gitu kan. Jadi ada KPI-nya segala macam. Walaupun ya memang belum semuanya ya karena kan kita nggak bisa transformasi digital sekaligus 5 juta ASN kan nggak bisa ya. Tapi perlahan-perlahan kemudian kita berusaha mengoptimalisasi apa kira-kira bisnis proses atau layanan yang bisa cepat gitu ya. Kalau tempat kami sekarang udah bisa layanan 1 hari gitu, ya. Itu dengan otomatisasi segala macam. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi teman-teman, dan saya yakin ASN di kementerian lain ada yang bikin aplikasi, ada yang bikin sebenarnya ini cuma nggak terekspos aja gitu. Dan setahu saya sekarang dari kementerian Pan RB ya, tiap tahun tuh ada perlombaan ASN teladan. Ya, alhamdulillah saya 2 tahun terakhir saya masuk 10 besar ya. Saya masuk yang pertama. Thank you, alhamdulillah. Kemudian di tahun kemarin tim saya malah yang masuk 3 besar. Ya, jadi kita ya, jadi dan kayaknya gitu ya, karena apalagi di tempat saya yang harus berhadapan sama industri ya. Jadi kayaknya kita harus banyak belajar. Kita jangan sampai kalah pengetahuan dari industri yang diatur. Iya. Iya, betul itu. Dan itu kuncinya ITB gitu, harusnya bisa gitu. Nah, ngomong-ngomong ITB nih Kang Denny, kita sebagai angkatan 90 mungkin harapan Kang Denny apa terhadap angkatan kita, angkatan 90 yang sudah mulai memasuki umur gitu ya. Setengah abad. Ya. The hard truth. Nah, jadi teman-teman kita ini kan lagi puncak-puncak karirnya gitu ya, yang baik yang di swasta, di PNS, ya mungkin saya juga belum puncak banget ya, ada yang kalau puncak ada eselon 1 ya. Tapi ada teman-teman udah eselon 1 kalau di pegawai negeri. Kemudian juga yang sudah menanya karir, atau mungkin kalau teman-teman yang swasta udah passive income gitu ya, udah ini. Nah, saya sih ngelihat yang penting kita networkingnya ya. Networkingnya dan apa yang kita bisa bantu ke teman-teman kita yang di sektor lain. Ya,
Kayak saya senang kenapa ada kegiatan ultramaraton segala macam. Saya ketemu, saya juga nggak tahu teman saya tahu itu ultramaraton. Ternyata kamu seangkatan ya. Gitu. Ya, dia ternyata kerja di Kementerian Lingkungan Hidup, ada kerja di PU gitu ya. Saya nggak tahu gitu. Dan yang selama ini kita nggak punya network, oh jadi punya network gitu. Gitu kan. Nah, ini yang kita coba manfaatkan dan tidak harus langsung jadi suatu bisnis atau jadi enggak gitu. Ini kan perlu apa momentum, perlu ini. Yang penting kita sharing knowledge, kemudian kita tahu siapa berbuat apa gitu ya. Kemudian pada kapan kita bisa manfaatkan itu ya, itu jadi kekuatan. Kalau saya kunci saya sih saya kunci senangnya apa? Saya senang bikin masukin ke kontak address saya. Nama teman-teman, nomor HP-nya apa, ini berapa gitu ya. Kemudian saya WA, Assalamualaikum, tes gitu kan. Ngobrol aja gitu kan. Nggak usah yang harus serius. Iya. Okay. Jadi seru ya dengan networking mungkin kita justru ke depannya bisa kolaborasi gitu ya Kang ya. Apapun itu gitu ya dan semakin banyak berbuat kebaikan gitu. Tidak harus langsung jadi bisnis, enggak juga gitu. Ya, ngopi-ngopi kayak gini kan juga oke gitu kan. Dan sudah nggak kerasa udah 1 jam lebih kita ngobrol. Oh iya, saya nggak kerasa. Betul. Iya, silakan Tok, mau ditutup? Ya, jadi terima kasih banyak nih untuk Kang Denny ya yang telah meluangkan waktunya ya bercerita kisah dari kecil sampai sukses menjadi ASN di Kementerian Informasi dan Komunikasi ya. Saya kira ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan juga mungkin generasi muda ambil, apalagi yang sudah menjadi ASN ya di lingkungan pemerintah gitu. Ternyata banyak tantangannya ya, yang mana itu sudah dihadapi Kang Denny dan mungkin bisa menjadi pelajaran berharga bagi generasi-generasi muda ASN yang masih akan terus berkarir di bidangnya masing-masing. Dan untuk teman-teman angkatan 90, saya kira kita semua bisa bersinergi ya, seperti Kang Denny sampaikan tadi, network untuk membuat sesuatu yang membuat kebaikan ataupun yang berimpact. Saya lihat banyak sekali klub-klub 90 ini ya, mulai olahraga, seni, dan sebagainya ya. Saya kira itu sudah sangat bagus sekali. Ya, silakan kita kalau ada yang mau disampaikan. Nggak ada, saya thank you banget waktunya Kang Denny sama Toto juga gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat karena saya sendiri nyatet. Jadi mudah-mudahan ini juga dicatat sama yang mendengarkan gitu ya. Selalu gembira karena semua guru semua murid pada dasarnya. Even di usia ini kita masih bisa selalu belajar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Sampai ketemu di ngopi bareng berikutnya ya. Ya, terima kasih. Masih kita. Ya, yuk.